Living Experience Exhibition tahun 2025. Kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi karya tulis yang telah dibuat oleh teman-teman angkatan 36, terutama kelompok 12, dengan tema dan cakupan yang beragam. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan diri saya. Saya Immanuel Mitukan Nugroho sebagai moderator presentasi dengan notulis Dimitri Cornelius Riuntampinan dan Yeskiel Ritis Valerius. Judul karya tulis yang akan dipresentasikan oleh kelompok 12 adalah pengaruh eksperimen terhadap kemampuan deskripsi siswa kelas 12-2 dalam memilih jurusan kuliah, yang akan dibawakan oleh Benediktus Panji Prasetya Purnomo, Christian Adnan Utaparat, Dimas Raffidia Putra, dan Teresia Cynthia. Kayak tulis ini terbimbing oleh Ibu Helena Panca Boyanti SPD dengan menguji Frater Clemens Juris Widanata SJ. Sebelum kita memulai presentasi kayak tulis pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik bagi yang memiliki kepercayaan lain untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami maaf ngasih, puji dan syukur kami aturkan kepada Bapa, karena semenyataanmu kau telah membimbing kami untuk dapat apa yang di tempat ini untuk menyaksikan presentasi kaya tulis. Semoga engkau memberkati para presenter agar dapat mempresentasikan kaya tulis dengan baik. Semoga engkau membantu diri kami sebagai audiens agar dapat memperhatikan dan juga setiap bagian dari presentasi yang akan ditampilkan ini, agar nantinya dapat menjadi sebuah ilmu yang dapat dilanjutkan ke depannya. Semua ini kami mohonkan kepada Bapa, karena yang telah Kristus pengantara kami. Amin. Santa Lucis Gonzaga, selamat mengatap. Bapak, Putra, Baik, untuk sesi pertama, saya akan persilakan para presenter untuk menampilkan abstrak yang sedang ditulis di dibuat. Silakan. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk membuka aplikasi Direflex dan melihat karya tulis dengan judul pengaruh eksamen terhadap kemampuan diskresi siswa-siswi kelas 12-2 tahun pembelajaran 2024-2025 SMA Polisi Gonzaga dalam memilih jurusan kuliah. Waktu membaca abstrak kurang lebih akan berlaku selama 3 menit. Direflex untuk melihat abstrak hampir ditampilkan, infografis dan juga roda pembahasan. Terima kasih.
Selanjutnya akan kami mulai itu sesi presentasi selama kurang lebih 10 menit. Waktu dan tempat saya serahkan kepada para peserta. Silakan. Baik, Frater, Ibu Helmi, Bapak Ibu beserta teman-teman semuanya, selamat siang. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah mengetahui mengenai eksamen. Namun, saya yakin beberapa dari Bapak dan Ibu di sini masih belum mengetahui apa itu eksamen. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung melanjutkan presentasi ini. Kami dari kelompok 12, saya Tere, ditemani oleh Christian, beserta dengan Dimas dan juga Panji, akan langsung memulai mempresentasikan hasil karya tulis kami. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu kami sendiri sebagai murid dari kelas 12 di SMA Kelas Gonzaga melakukan pengamatan di mana di sekitar lingkungan Gonzaga ini, khususnya di kelas 12 sendiri, terdapat siswa atau siswi yang masih bingung atau masih belum menentukan jurusan. Selain itu, ada juga yang mungkin sudah menentukan jurusan kuliah, namun masih belum pasti dengan jurusan yang mereka pilih tersebut. Padahal siswa-siswi Polisi Gonzaga di sini sudah didorong untuk memilih jurusan kuliah melalui eksamen. Apa itu eksamen? Eksamen sendiri merupakan suatu bentuk doa atau latihan rohani yang dicetuskan oleh Santo Ignatius Loyola yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dari eksamen ini, seseorang siswa ataupun siapapun yang melakukan eksamen bisa mengembangkan kemampuan diskresi seseorang tersebut, yaitu kemampuan untuk memilih dan memilah apa yang baik, apa yang buruk, apa yang tepat, dan apa yang sesuai bagi dirinya sendiri untuk dilakukan. Dan dalam konteks ini, kami sebagai siswa kelas 12 mengkaitkan kemampuan berdiskresi itu untuk memilih jurusan kuliah yang tepat, yang sesuai dengan masing-masing dari diri siswa kelas 12. Untuk itu, kami kemudian mengajukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah eksamen berpengaruh terhadap kemampuan diskresi siswa-siswi dalam memilih jurusan kuliah? Apakah ada pengaruhnya? Dan apa pengaruhnya? Atau bahkan tidak ada pengaruhnya? Kemudian yang kedua, apakah ada hambatan yang dihadapi oleh para siswa saat melakukan eksamen? Dan jika ada hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian yang terakhir, apakah eksamen itu bersifat wajib atau eksamen itu hanya satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk mendorong siswa agar mereka bisa mengembangkan kemampuan diskresi mereka dan memilih jurusan kuliah yang ingin mereka tuju? Ataukah ada cara atau alternatif lain yang lebih sesuai dan lebih cocok untuk mendorong siswa? Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu untuk mengetahui pengaruh eksamen, untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan bagaimana cara mengatasinya, serta untuk mengetahui apabila eksamen itu bersifat wajib atau merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Terima kasih saya sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Di mana apabila hipotesis yang pertama kami, apabila eksamen berpengaruh bagi siswa kelas 12 maka siswa kelas 12 dapat menentukan pilihan jurusan kuliahnya. Kemudian apabila terjadi hambatan ketika melakukan eksamen, maka hambatan utamanya adalah kemalasan. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah apabila eksamen itu bersifat wajib atau tidaknya, eksamen tetap efektif untuk membantu para siswa kelas 12 dalam menentukan jurusan kuliahnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan itu adalah campuran, di mana kami menggabungkan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif, kami membuat kuesioner yang kami berikan kepada anak kelas 12 berupa Google Form, yang dimana kuesioner ini bersifat tertutup. Jadi kami tidak tahu apakah memang orang itu malas atau tidaknya. Kemudian untuk kualitatifnya, kami melakukan wawancara. Anak kelas kami yang kami wawancara ada 7 orang, yang dimana isi dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh Dimas dan juga Panji. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan dari data yang dikumpulkan oleh kuesioner yang
diisi oleh 31 siswa serta wawancara yang dijawab oleh 7 siswa. Dari data di sini terdapat 27 siswa yang rajin melakukan eksamen. 15 diantaranya melakukannya setiap hari, sementara 4 siswa kurang rajin melakukan eksamen. 2 diantaranya hampir tidak pernah melakukan eksamen sama sekali. Menunjukkan bahwa kelas 12-2 itu rajin melakukan eksamen. Selanjutnya adalah siswa yang sudah menentukan jurusan kuliah. Dari data yang disajikan, 30 siswa telah menentukan jurusan kuliah, sementara 1 siswa belum menentukan jurusan kuliah. Menunjukkan bahwa mayoritas siswa kelas 12-2 telah menentukan jurusan kuliah. Ya, dan dan yang terakhir sebelum pagi, terdapat dari data di atas terdapat 22 siswa yang berpikir bahwa eksamen itu membantu dalam menentukan jurusan. 8 diantaranya berpikir bahwa eksamen itu sangat membantu mereka, sementara 9 siswa berpikir bahwa eksamen itu kurang membantu. 2 diantaranya berpikir bahwa eksamen itu tidak membantu siswa dalam menentukan jurusan. Menunjukkan bahwa secara mayoritas siswa berpikir bahwa eksamen itu membantu mereka menentukan jurusan. Dan berikutnya lagi, silakan. Baik ya, di sini saya akan menjelaskan hambatan apa saja yang mereka terima selama eksamen berlangsung. Di sini terdapat 4 hambatan yang kami temukan selama analisis berlangsung. Pertama, kurang fokus. Kedua, rasa kantor yang hebat. Tiga, kemalasan. Serta keempat, rasa lingkungan yang tak kondusif. Berikutnya, di sini kami mengumpulkan hasil wawancara yang telah kami dapatkan dengan pertanyaan, apa pengaruh bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan diskresi? Di sini kami mendapatkan 7 responden, yang dimana masing-masing jawaban jelas juga beda jawabannya. Di sini terdapat satu dengan respon sangat membantu, yang dimana dengan alasan sekolah telah menyediakan waktu bagi siswa untuk menjalankan eksamen atau refleksi. Lalu kedua, di sini terdapat sekitar 5 responden dengan jawaban dan responnya berbeda juga. Responnya baik, jawabannya sekolah telah menyediakan buku jurnal bagi mereka untuk bisa memahami isi hati mereka, serta mengevaluasi kembali kehidupan mereka sebelumnya seperti apa. Lalu di sini poin terakhir, satu orang yang merasa kurang membantu. Satu orang ini menganggap bahwa eksamen ini hanya formalitas belaka dan hanya sifatnya memaksa. Ya, silakan. Di sini kami mengumpulkan kesimpulan dan saran yang telah kami sepakati. Ternyata eksamen berpengaruh bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan eksamen atau diskresi. Kenapa? Karena pernyataan ini telah menjawab rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Lalu, saran dari kami, bagaimana sih cara menghadapi tantangan mereka? Seperti ngantuk, dan sebagainya yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kami di sini memberikan 3 solusi. 1. Menggunakan waktu seefisien mungkin. 2. Membangun lingkungan yang sportif. Dan terakhir, membangun kebiasaan dan motivasi dalam diri. Baiklah, di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa eksamen memang sifatnya tidak wajib. Karena beberapa siswa dan siswi dari kelas 12-2 telah memutuskan ke depannya bagaimana, kuliahnya akan di mana, mata kuliah yang dipilih akan seperti apa. Berbeda dengan siswa dan siswi yang kami kenal, mereka masih dilema pilihannya akan seperti apa dan masa depannya akan seperti apa. Faktor pemicunya seperti bisa jadi ekonominya kurang, informasi yang mereka cakup masih terbatas, dan beberapa biaya yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Dan dari situ silakan dilanjutin. Baiklah, di sini ada roda pengetahuan yang telah kami kaitkan dengan 6 pelajaran berbeda. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi terlebih dahulu. Di sini saya kaitkan dengan materi nilai sosial, yang dimana nilai sosial ini terbagi menjadi 3. Nilai material,
vital, dan kerohanian. Dan jelas, eksamen ini berkait erat dengan nilai kerohanian. Di sini nilai kerohanian, eksamen sangat berpengaruh bagi mental dan batin mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang kami kaitkan adalah fungsi menulis, di mana kami menuangkan segala gagasan, ide, dan juga perasaan kami ketika melakukan eksamen ke dalam karya tulis ini. Kemudian ada lagi matematika. Matematika materi yang kami kaitkan itu statistika, di mana kami menyajikan semua data yang kami dapatkan dari wawancara dan juga kuesioner ke dalam karya tulis ini, supaya diharapkan semua data yang kami dapatkan itu bisa lebih mudah dibaca dan bisa lebih ringkas. Berikutnya adalah biologi, yaitu saya kaitkan dengan kesehatan dan mental fisik. Nah, eksamen itu membuat Anda lebih yakin dengan pilihan Anda, atau setidaknya membantu Anda lebih yakin, atau jika belum menentukan, bisa yakin untuk menentukannya. Dan jika Anda yakin, Anda dapat mengurangi kecemasan atau ketakutan secara umum. Mengapa ketakutan atau kecemasan itu harus dikurangi? Karena kecemasan itu dapat memberikan gangguan medis, misalnya seperti insomnia atau gangguan tidur. Dan gangguan tidur dapat mengurangi keefektivitasan kita untuk melakukan kegiatan setiap hari kita. Kemudian dua mata pelajaran terakhir, yaitu sejarah dan agama. Pertama-tama sejarah tentunya tidak jauh terkait dari kisah Santo Ignatius Loyola atau biografinya yang merupakan pecinta eksamen. Dan dari biografi tersebut kami menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk melakukan penelitian ilmu. Kemudian yang terakhir agama, karena dalam pelajaran sendiri di Polisi Gonzaga ini tata cara dan juga bagaimana cara bereksamen dengan baik dan juga manfaat-manfaat yang terdapat atau yang terkandung dalam melakukan eksamen. Kemudian karena kami di sini juga merupakan bagian dari kelas 12.2, namun kami di sini sebagai peneliti, bukanlah sebagai narasumber ataupun sebagai responden kuesioner. Kami di sini sudah menyiapkan refleksi dari masing-masing dari kami. Yang pertama, menurut saya pribadi, meskipun saya sendiri tidak melakukan eksamen secara setiap hari atau rajin, namun saya melakukan eksamen setiap minggu. Saya sendiri merasa bahwa eksamen itu memiliki peran yang besar bagi saya untuk membentuk atau mengenal diri saya sendiri, sehingga saya bisa mengetahui jurusan apa yang cocok untuk saya. Dan dari situ saya kemudian melatih kemampuan diskresi saya dan memilih bagaimana jurusan yang saya pilih. Kemudian lanjutkan dengan Christian. Refleksi saya mengenai eksamen adalah eksamen itu membantu saya dalam memperbaiki diri saya sendiri. Terutama ketika saya bereksamen, biasanya saya akan melihat kembali bagaimana saya di suatu mata pelajaran. Apakah saya memang mengerti atau tidaknya? Apakah saya memang kira-kira apa sih yang kurang dari saya? Kiranya kekurangan itu saya tuliskan pada eksamen dan diharapkan bisa menjadi perbaikan bagi diri saya di hari esok. Dari saya sendiri, walaupun saya bisa dibilang hampir tidak pernah melakukan eksamen karena saya merasa kesusahan, saya mengenal bahwa eksamen itu dapat membantu saya dari waktu ke waktu. Walaupun saya sendiri merasa eksamen itu tidak membantu saya dalam menentukan keputusan yang sulit karena saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Saya mengenal bahwa teman-teman saya mungkin kesulitan dalam menentukan pilihan, dan saya kenal bahwa mereka akan memiliki cara mereka sendiri, dan eksamen merupakan hal yang efektif untuk membantu mereka menentukan pilihan yang sulit. Baiklah. Dari presentasi yang telah kami jelaskan, di sini saya berdasarkan sesuatu hal yang penting. Saya tidak ada bedanya dengan mereka yang masih jarang melakukan eksamen. Dari sini saya telah menemukan solusinya kan, bagaimana cara saya menyikapinya. Saya setiap hari ini saya jelas tidak melakukan eksamen dengan benar. Dan sekata pun saya tidak menuliskannya dengan benar. Dan itu saya tulis apa yang ada buku di depan saya
dapat. Misalnya hari ini adalah bla 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 bahasa Indonesia itu belajar bahasa Indonesia. Ya udah saya taksir situ ke dalam eksamen. Selek asal-asalan begitu di eksamen. Jadi sejak saya menulis atau membuat presentasi ini, saya sadar bahwa gak apa-apa sekedar satu atau dua kalimat. Lama-lama akan menjadi lebih banyak jika terus saya lakukan. Begitu refleksi saya. Terus sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman presenter yang sudah menyampaikan hasil KFS mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan dari guru penguji selama kurang lebih 15 menit. Nah, Baik, terima kasih moderator dan terima kasih secara khusus untuk kelompok 17 yang sudah kelompok 17, 12 12 Dimas, Panji, Tere dan Abner sudah menyelesaikan tugas karya tulis dan juga sudah mempresentasikan kepada kami di sini. Pertama, sebetulnya eksamen ini ya sejak awal berdirinya Kolese itu tidak ada. Jadi Kolese ada itu eksamen itu tidak masuk di dalam semacam kurikulum di sana gitu ya sebagai metode sebuah sekolah gitu. Baru belakangan gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri eksamen ini lebih dulu disetujui dan ada sebelum ada kongres di Brasil itu ya. Semacam perwakilan setiap kolase di dunia itu berkumpul lalu dirasa eksamen ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Baru setelah tahun-tahun itu eksamen baru dijalankan. Jadi eh, dengan kata lain eksamen ini tidak hanya di kolase Gonzaga, tapi di semua kolase bukan di Indonesia juga, tapi di seluruh dunia eksamen ini ada. Dan teman-teman itu udah baca karya tulis teman-teman gitu ya. Nah, terus terang cukup menikmati gitu. Yang kata apresiasi adalah bahasa yang teman-teman tulis ini sangat sangat akademik dan mengalir. Dan topik yang diangkat terkait dengan eksamen dan juga sesuai dengan konteks teman-teman kelas 3 sangat relevan gitu. Kaitannya eksamen dan bagaimana eksamen itu membantu dalam proses eleksi ya, pemilihan jurusan kuliah. Itu yang Frater sangat apresiasi dari apa yang teman-teman angkat dalam karya tulis. Lalu yang berikut yang mungkin Frater ingin tanyakan ya lebih jauh adalah di dalam abstrak teman-teman di situ menyebut salah satu hambatan atau mungkin saran dari teman-teman yang ingin ditawarkan adalah eksamen seharusnya dibuat sefleksibel mungkin sehingga para siswa khususnya dalam konteks ini kelas 12-2 itu tidak mengalami sebuah perasaan dipaksa atau sebagai sebuah kewajiban. Nah, pertanyaan Frater yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fleksibel gitu? Izin menjawab Father. Ya. Ini menurut saya, jika seperti Father tahu, eksamen telah dilakukan setiap hari. Dan itu sudah disiapkan dalam radio FM. Itu menurut saya terlalu panjang Father. Itu anak-anak di teman kelas-kelas saya juga rata-rata pada itu. Itu. Dan terus mereka itu sesuatu yang penting yang seharusnya segera dijawab oleh pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyakan oleh radio FM. Jadi yang maksud di kelompok saya untuk membuat fleksibel mungkin jam eksamennya bisa dikurangi sedikit dan pertanyaan-pertanyaannya bisa diganti dengan isi hati apa saja yang dialami selama pengalaman sekolah langsung. Begitu Pak. Itu kan biasanya 20 menit, 30 menit, bisa saja 30 menit itu full pengalaman diri sendiri gitu Pak. Terima kasih. Jadi menambahkan, mungkin dari pengalaman saya sendiri, saya sering mengikuti latihan kepemimpinan, dan dari pengalaman-pengalaman saya tersebut, saya belajar bahwa eksamen itu sebenarnya tidak harus dilakukan secara khusus dalam suatu waktu tertentu gitu. Seperti kalau di Gonzaga kan biasanya tiap siang. Namun eksamen itu juga bisa disimpan dalam hati lanjutkan saat malam harinya. Jadi di malam hari di mana siswa itu sudah memiliki waktu luang yang sudah lebih leluasa, bisa lebih tenang juga dalam melakukan eksamen. Disitulah
siswa tuh bisa benar-benar melakukan eksperimen dengan sungguh. Dan itulah yang dimaksud dengan waktu yang fleksibel. Jadi tidak harus saat saat jam eksamen itu berlangsung siswa langsung nulis, langsung journaling eksamen itu, tapi juga bisa dibawa dulu dalam hati, lalu di rumah saat sudah tenang, sudah hening, itu baru melakukan kegiatan eksamen tersebut. Sekian. Saya izin tambahkan untuk waktu sempat fleksibel mungkin yang saya pikirkan mungkin eksamen itu mungkin dikembalikan seperti saat 2022 semacam itu saat akhir pelajaran itulah yang siswa itu dari dari pengalaman saya merasa paling tenang karena saat saat jam 12.10 itu siswa masih ada pelajaran dua jam mata pelajaran 2 jam pelajaran lagi atau 1 jam dan 20 menit sehingga siswa itu antara butuh pelajaran belajar tambahan untuk mungkin ada tugas atau mungkin ujian, jadi siswa sendiri itu merasa tidak tenang. Jadi yang saya ajukan itu adalah jam eksamen itu kembali pas sebelum pulang. Oke, isi menambahkan, jika bisa jangan sampai rumah dulu, Father. Pokoknya pengalaman pas hangatnya atau pas kena-kenanya tuh, pas waktu eksamen itu sudah berlangsung, atau sudah pada detik itu udah berhenti semua kegiatan dan lakukan eksamen. Jika terus ditunda, maka sampai rumah akan melupakan pengalaman mereka selama di sekolah seperti apa. Jadi jika bisa, membangun dulu kebiasaan dari kecil, sekecil-kecilnya. Mungkin menurut saya agak kepanjangan dari Radio Frekuensi. Kalau bisa bikin aja pertanyaan singkat seperti apa pengalaman kalian selama di sekolah selama sehari ini? Begitu, Pak. Izin menjawab, Pak, brother. Ya, Kalau menurut saya, biasanya kan di sekolah itu di jadwal eksamen pada saat siang hari sebelum istirahat ya. Kalau menurut saya itu, dari pengalaman saya menulisnya hanya dari mata pelajaran dari awal saya bangun tidur sampai jam 12 itu. Cuman maksud, cuman kalau misalnya ingin fleksibel, itu dibiarkan saja, tidak perlu di jam tersebut, tapi juga dibolehkan di saat pulang sekolah ataupun saat malam. Karena diharapkan eh, siswa ataupun saya menuliskan momen-momen ataupun pengalaman di, di eksamen tersebut. Jadi eh, eksamennya itu bisa menjadi tidak hanya template saja, bisa menjadi lebih spesial gitu bagi siswanya. Itu dari saya. baik, terima kasih jawabannya teman-teman. Sangat menarik ya, bagaimana teman-teman mengusulkan beragam ide tadi ya. Ini sebagai pengetahuan, jadi eksamen itu kan salah satu buah gitu ya, salah satu poin atau bisa dibilang tools dari sebuah kerangka yang lebih besar, yaitu latihan rohani. Jadi ada buku latihan rohani, Semangat Ignatian itu. Nah, dari dalam latihan rohani itu, eksamen itu hanya satu metode dari sekian banyak untuk mencapai tujuan latihan rohani. Nah, teman-teman, minimal ini sangat ideal ya, mungkin bisa dibilang sangat idealis. Seharusnya eksamen itu dilakukan 2 kali dalam sehari. Nah, karena 2 kali dalam sehari, yang satu terakhir itu adalah untuk menutup hari sebelum tidur, maka diambillah titik tengahnya gitu ya, yang mungkin para guru-guru kolese ya secara umum mengambil titik tengahnya ya sebelum pulang sekolah supaya teman-teman bisa dapat. Tapi ini sekaligus usulan frater supaya karya tulisnya juga tajam gitu ya. Mungkin baik kalau di dalamnya dijelaskan juga bahwa eksamen ini bagian dari tujuan dari latihan rohani itu sendiri gitu ya. Nah, maka dalam daftar pustaka itu pun perlu dicantumkan di sana bahwa latihan rohani itu punya tujuan. Di sana ada latihan rohani nomor 21. Tujuan dari latihan rohani itu untuk menaklukkan diri, dan setelah menaklukkan diri itu bisa menjawab apa yang kita sebut ya sebagai orang beriman sebut tuh memenuhi kehendaknya. Jadi tujuannya bukan untuk menjadi pribadi yang suci dan saleh gitu ya. Karena belum tentu kan ya pribadi suci dan saleh itu hidupnya benar gitu ya. Hidupnya teratur, terstruktur. Justru yang di sini yang di ingin dicapai latihan rohani itu orang bisa mengatur hidupnya gitu ya. Bisa tahu dirinya,
Sehingga kalau orang udah terstruktur, tahu dirinya gitu ya, sudah bisa menaklukkan dirinya, dia mau diajak ke gitu ya, bahasa kita suci itu sangat lebih mudah gitu. Jadi teratur, suci gitu ya. Karena sulit orang suci mau diajak ke teratur tuh belum tentu gitu, sulit. Nah, eksamen gitu ya, yang menjadi salah satu metode dari kerangka besar itu ingin mengajak yang melakukannya gitu ya, termasuk kita ke arah sana gitu. Nah, maka ini pertanyaan terakhir ya. Bener. Ternyata pengen tahu bagaimana tanggapan teman-teman. Karena ini kan ada pengandaian ya. Ada eksamen, kemudian ada diskresi, kemudian ada eleksi. Eleksi ini ya pada akhirnya teman-teman ini membantu untuk eleksi memutuskan memilih jurusan. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap ini ya, tiga pola ini ya. Eksamen, diskresi, eleksi, kemudian tadi ya tujuan besar menaklukkan diri ini. Frater pengen dengar dari teman-teman Panji, Dimas, Terry, dan Abner. Mungkin dimulai dari saya dulu. Saya sendiri sangat setuju dengan uh, konsep dari eksamen, kemudian diskresi, kemudian seleksi itu, karena itu tuh juga apa ya, bisa dibilang latihan rohani yang membuat kita tuh secara secara mental, secara pribadi tuh pikirannya terstruktur. Jadi dari kita melakukan eksamen, kita melatih kembali, melihat kembali isi hari kita itu seperti apa, lalu dari situ kita bisa lebih mengenal diri, lebih mengembangkan diri lagi, dan kemudian disitulah kita muncul akhirnya kemampuan untuk diskresi, dan dari kemampuan diskresi itu kita bisa tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang untuk kita, dan dari situlah kita bisa melakukan atau ya act gitu, melakukan pilihan tersebut yaitu eleksi. Dan ya di konteks ini ya kami menerapkan hal tersebut di memilih jurusan, dan dari situ mungkin saya merasa itu tuh merupakan suatu hal yang memang bisa kemudian dilanjutkan diterapkan di Gonzaga. Oke, dari saya sendiri tanggapan saya memang benar ada tahap-tahapannya untuk mencapai suatu tujuan. Namun ada beberapa siswa bahkan saya sendiri tidak tahu apa itu diskresi dan bahkan tidak tahu apa perbedaannya eksamen dan diskresi. Jika saya eksamen tidak tahu bagaimana dengan diskresi, lalu eleksi kemudian menuju ke tujuan yang bebas. Jika teman-teman dari Gonzaga ini masih belum mengerti perbedaan antara eksamen atau diskresi, maka dipelajari dululah eksamen itu seperti apa. Meskipun dari kecil ya nggak apa-apa. Soalnya mulai dari eksamen aja dijelasin apa itu eksamen atau diskresi. Saya pun tidak pun mengerti perbedaannya seperti apa. Jadi mulai dari kecil dulu apa itu eksamen, lalu setelah mereka mengerti apa itu eksamen, langsung ke diskresi. Setelah mereka masuk ke tahap diskresi, eksamen dan diskresi ini udah mulai lancar. Kemudian dilakukanlah pemilihan, keputusan baik mana yang akan kita pilih. Apakah ini lebih baik atau justru satunya lagi lebih baik. Kemudian dari seleksi ini kita akan mengambil keputusan dan melangkah ke tujuan berikutnya. Begitu, Pak. Dari saya sendiri, proses eksamen diskresi atau eleksi itu apa yang bagus untuk dilakukan, dan mungkin dalam suatu waktu kita sendiri tidak melakukannya secara dalam konsepsi, melakukannya secara ya langsung, seperti misalnya mungkin kita ingin melakukan suatu hal, mungkin menentukan jurusan, lalu kita harus tanya ke orang tua kita lagi, kita seleksi langsung milih secara konkret untuk milih atau tersebut memang hal yang bagus, dan mengutip dari Panji, kita juga tidak tahu bagaimana perbedaan antara eksamen dan diskresi. Hal itu bisa dibilang mirip mirip gitu, tapi ada perbedaannya sendiri. Jadi hal yang paling mudah untuk dilakukan itu adalah untuk
untuk saya untuk tidak memikirkannya sedikit dan apa ya semacam alternatif seperti misalnya yang tadi saya bilang saat saya memikirkan apa yang saya inginkan saya tanya ke orang tua saya lagi dan lalu saya dan lalu saya melakukannya. Itu dari saya. Terima kasih, Prater sudah bertanya dan juga bahkan menambahkan. Jujur saya juga setuju dengan penjelasan Prater tadi. Ketika bereksamen, saya juga merenungkan kegiatan saya sehari-hari. Apa saja sih kelemahan saya di bidang mana, keunggulan saya di bidang mana. Kemudian saya melanjutkannya dengan eh, memikirkannya, apakah memang harusnya itu saya di bidang ini atau bidang itu. Dan baru selanjutnya saya juga mulai memikirkan lagi, juga mulai menentukan lagi di jurusan apa sih kuliah yang cocok dengan saya, gitu kan. Baik, terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Ya, jadi sebenarnya entah sadar atau tidak teman-teman tuh menjalankan proses itu ya. Mungkin hanya belum dinamai saja. Jadi eksamen tuh sama seperti refleksi gitu ya. Refleksi kita makin kenal. Oh kalau teman kita ngomong ini ke kita itu perasaan dominan kita apa? Gitu kan sesederhana itu berefleksi. Nah kita kan makin hari kalau kita pun kan kita makin tahu ya, makin tahu pola-pola diri kita. Kita sama orang tua meskipun anaknya belum tentu sama gitu. Itu kan semacam bercermin gitu. Nah dari sana, nah ini diandaikan juga seorang siswa punya kemampuan discernment, diskresi ya. Ada dua pilihan dengan menimbang-nimbang pro kontranya, eh, kita diajak untuk dari pertimbangan-pertimbangan itu memutuskan itu yang namanya eleksi gitu. Dan dalam konteks ini, konteks memilih jurusan sama gitu. Kalau mungkin lebih populer lagi kita kenal metode itu ya, SWOT itu ya, strength. Nah, itu, tapi mungkin itu hanya momentual gitu ya. Tapi dengan eleksi kan eksamen kita bisa tiap hari untuk meneliti. Itu saja. Sekali lagi terima kasih, Bu Ellen. So, oke. Baik, langsung saja. Langsung. Oke. Baik, terima kasih dari Yunis sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekarang waktu 35 menit akan saya serahkan kepada audiens untuk bertanya kepada teman-teman presenter. Baik, dari mungkin mulai dari Bapak Ibu orang tua, ada yang bertanya. Silakan. Ya, Terima kasih Pak Luis, Irina, yang moderator dan juga teman-teman Goals semuanya. Saya tertarik tadi dengan penjelasannya terkait dengan data-data gitu ya. Sebagian besar sebetulnya kelas 12 ini sudah menentukan pilihan jurusan yang betul ya begitu. Tapi juga yang menarik adalah dari 32 orang itu ada 9 yang masih bilang tidak membantu eksamen itu. Pertanyaannya adalah apakah gitu ya udah pilihan jurusannya mungkin gitu. Dan bagaimana mereka melakukan jika dari hasil ini ya dari hasil lihat ini dan gambaran bisa melakukannya jika mereka merasa eksamen tidak membantu. Boleh dijelaskan nggak? Terima kasih. Izin menjelaskan, nah dari 9 orang yang merasa eksamen kurang bisa membantu itu, kami juga sudah cari salah satu dari 9 orang tersebut. Dan dari situ, satu orang tersebut mengatakan bahwa meskipun eksamen itu tidak membantu karena ia merasa bahwa eksamen itu seperti kesannya paksaan gitu atau formalitas belaka, hanya sebagai jurnal harian biasa, bukanlah sebagai sarana refleksi untuk menentukan untuk mengembangkan kemampuan diskresi mereka. Namun satu orang tersebut mengatakan bahwa ia sudah memilih jurusan kuliah. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya eksamen itu bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan siswa agar mereka bisa memilih jurusan kuliah. Namun seperti satu orang tersebut dia sudah memiliki alternatif lain yang membuat dia itu bisa mengetahui jurusan kuliahnya tanpa melakukan eksamen atau tanpa bantuan eksamen. Sekian. Terima kasih Pak penjelasannya. Menurut pendapat saya adalah dari 7 orang, dari tadi orang tersebut yang
merasa kurang terbantu dengan eksamen. Itu dia memang sudah punya tujuannya tersendiri bahkan dari sebelum mengenal eksamen. Jadi maka dari itu di data tersebut dituliskan bahwa ada beberapa orang tadi yang kurang terbantu atau bahkan tidak terbantu dari adanya eksamen gitu. Mereka apakah ada yang masih menjelaskan? Kalau itu saya akan menambahkan sedikit. Yang saya akan menambahkan apa yang Dev bilang. Itu benar ada beberapa mode alternatif yang sudah dipilih siswa tersebut untuk tujuan kemana yang akan dia pergi. Dia mungkin sudah mencari informasinya, dia sudah mendapatkan caranya, dan dia sudah melakukan beberapa analis atau bahkan sudah mendapatkan kuliah tersebut dan dengan dukungan orang tua. Sehingga salah satu orang ini yang merasa kurang membantu, dia sudah mendapatkan tujuan dia akan kemana. Begitu Bapak. Baik, apakah ada yang menambahkan lagi? Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Itu dari Bapak Ibu orang tua dan teman mas kalian, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak. Saya ingin menanggapi aja, saya tidak ingin bertanya. Pertama saya mengapresiasi momen ini, momen ya teman-teman menyampaikan tentang hasil karya tulisnya dan saya mengamati semuanya sangat baik dan saya kasih 2 jempol untuk semuanya dan ini semuanya. Ini proses learning anak-anak supaya bisa menjadi eh, lebih baik dalam hal pertama mengenai dirinya sendiri, yang kedua menentukan apa yang akan dilakukan berikutnya, dan yang ketiga mungkin menentukan goal pribadi. Di 2 slide terakhir di refleksi dan roda pengetahuan, saya senang melihatnya teman-teman menampilkan ini eh, apa sih eksamen dari masing-masing pengetahuan tersebut. Tapi ada satu yang saya sarankan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua bukan sebagai teman, karena ketika semua pengetahuan itu berasal dari kehidupan. Ketika kehidupan dijalani akan muncul pengetahuan dan itu usianya berabad-abad. Kita yang ada di masa sekarang itu mempelajari sebuah pengetahuan, itu tujuannya adalah juga untuk bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu sebuah siklus kehidupan manusia belajar dan mengimplementasikan, membuat pengetahuan dan mengimplementasikan pengetahuan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga tujuan hidup kita, manfaat diri kita itu bisa kita perdayakan, kita lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri, kebaikan orang lain, dan kemuliaan Tuhan. Karena semua yang ada dalam alam semesta, semua pengetahuan, apa yang ada dalam kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu tanggapan saya. Terima kasih banyak. Masih juga Bapak. Coba Terima kasih Pak. Sudah baik, siap. Ya, Makasih Pak. Ya, mungkin saya juga ingin menyampaikan penghargaan tim ini dan Bapak udah bimbing ya. Baik. So, applause dong buat kita semua. Zaman saya soal itu saya belum ada kesempatan untuk bisa ambil ya si umum. Kalau saya bisa bilang di samping di depan kawan-kawan juga orang tua, guru dan moderator tim ini. Nah, jadi saya sendiri melihat kalau konteksnya oke, benar eksamen itu kalau menurut saya memang kalau sudah diputuskan di level policy di seluruh dunia itu artinya penting. Ya, tinggal permasalahannya bagaimana aplikasinya dalam baik dari masing-masing domain. Ya, jadi mungkin kita kan tetap relevan ya, zaman isu berubah. Menurut saya fleksibel tadi itu disampaikan, kenapa fleksibel? Nah, mungkin itu lalu diskusi dengan faktor ini relevansinya seperti apa? Nah, jadi
poinnya adalah ini materinya sudah bagus ya. Juga latihan presentasi, latihan kolaborasi dan menghasilkan sebuah karya. Ya menurut saya itu uh, bahwa pendidikan yang formal akademik itu coba sudah mulai meningkat kepada praktikal. Dan ini nanti ya ke depannya ini bukan jadi kedalaman kolaborasinya kerjasamanya penelitian kemudian bagaimana prinsip materi baik kemudian cara presentasinya sekian mudah dan mesti. Nah itu yang selalu dikembangkan. So terima kasih sekali lagi sudah mempraktekannya saat ini ya. So applause lagi, thank you. Terima kasih Bapak atas masukan yang sudah diberikan. Bagi Bapak Ibu orang tua dan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, silakan, Deus. Sebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya cuma yang nanya. Kan tadi teman-teman sudah membahas mengenai konsep eksamen dan diskresi. Dari kata-kata yang tadi terakhir teman-teman sebutkan, kan teman-teman bertindak sebagai peneliti yang di mana meneliti konsep dari diskresi itu sendiri. Tapi pada akhir presentasi, teman-teman beberapa mengaku bahwa tidak begitu sering atau tidak begitu positif dalam melakukan eksamen. Karena itu saya ingin bertanya gitu, sebagai sesama siswa dari Koleksi Gonzaga, saya ingin menanyakan bahwa apa sih esensi dari eksamen itu sendiri setelah teman-teman penelitian ini, apakah ada yang betul untuk sedang eksamen tunggu esensi itu untuk baik jadi teknis Mungkin dimulai dari saya dulu. Menurut saya pribadi, esensi dari eksamen sendiri sebenarnya tidak terlalu berpengaruh bukan seberapa sering kita bereksamen, namun lebih ke seberapa sungguh-sungguh sih kita setelah melakukan eksamen. Jadi meskipun tidak terlalu sering melakukan eksamen, tapi begitu kita melakukan eksamen dan hal itu dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai dengan tata cara yang baik, yang benar, dan juga dilakukan dengan kusuk gitu secara eksamen kan doa ya maksudnya. Itu kita akan merasakan esensi dari eksamen tersebut. Kita akan menemukan manfaat dari manfaat eksamen tersebut itu seperti apa, dan seperti yang sudah kami jelaskan esensinya itu ini adalah dapat menimbang-nimbang yang mana yang baik dan yang mana buruk, dan bisa mengembangkan dan mengenal diri kami masing-masing lebih baik lagi. Sekian. Kalau dari saya itu esensi eksamen, terutama di Gonzaga ini memang penting. Di SMP sebelumnya itu saya ada refleksi. Hanya saja tidak segitu dijelaskannya, tidak segitu diutamakannya mengenai refleksi tersebut. Nah baru di SMA ada eksamen. Dan kita itu dulu biasanya di pulang sekolah diharuskan untuk eksamen, tapi sekarang sudah mulai pada saat sebelum istirahat. Menurut saya itu esensinya di situ, di mana eksamen ini penting untuk kita menilai diri kita sendiri. Seperti itu. Baiklah, kalau dari saya tidak mengerti maksudnya apa nih esensi eksamen ini? Eksamennya seperti apa? Seperti niat kah, semangat kah, atau bagaimana? Tapi kalau menurut saya, esensi itu pasti dimulai dari semangatnya terlebih dahulu. Jika kita tidak semangat dalam menjalani eksamen, bagaimana kita menulis kehidupan kita ke depannya? Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan kepada Mas? Ya. Tadi sendiri apa sudah menjawab pertanyaan? Baik, silakan. menurut saya ya mungkin ada pembicara saya yang tidak sesuai, tapi menurut saya sudah puas menjawab gimana. Dari Bapak Ibu orang tua dan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, silakan. Sebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Saya begitu.
Saya bertanya, kan dalam sehari-hari kita di sekolah dibiasakan untuk melakukan eksamen dengan keadaan yang sunyi dan tenang. Namun, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa tantangan seperti eh, tidak fokus dan suka terdistraksi. Saya ingin bertanya, menurut kalian sebagai peneliti, apa apa kondisi yang paling ideal untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal dari eksamen, dan juga bagaimana cara untuk membentuk atau membuat suasana tersebut. Terima kasih. Saya jawab, sebenarnya tidak ada hasil yang maksimal. Karena dilihat dari data tersebut, ini mungkin tidak mewakili satu sekolah satuan saja. Namun dari data ini masih beberapa anak yang masih menyempatkan diri atau mencari celah untuk tidur, alasan atau seperti yang kamu lihat dari hambatan-hambatan tersebut. Jadi jika ingin memaksimalkan itu tidak mungkin. Itu hanya berlaku untuk beberapa orang yang rajin seperti teman-teman saya yang masuk ke komunitas-komunitas keagamaan. Begitu. Jadi kalau ingin memaksimalkan itu dimulai dari dini atau seperti saya jelaskan sebelumnya. Mulai dari kecil terlebih dahulu. Lama-lama akan terbiasa. Lalu akan memaksimalkan potensi atau perasaan kalian akan semua uang di buku jurnal yang telah diberikan oleh sekolah. Begitu. Mungkin tambahan sedikit, mungkin salah satu solusi ya untuk memaksimalkan proses melakukan eksamen ini, menurutnya di GOS sendiri itu sudah cukup maksimal, karena saya yakin dari fakta-fakta juga sudah ada evaluasi cara untuk memaksimalkan atau membuat kegiatan eksamen itu lebih lebih terkendali lagi itu seperti apa. Dan saya rasa sebenarnya yang sudah dilakukan itu sudah cukup membantu gitu, sudah cukup membantu menciptakan suasana yang sesuai untuk melakukan eksamen. Karena di Gonzaga sendiri sudah diwajibkan untuk masuk kelas, diwajibkan untuk duduk, hening, diam, tenang, dan juga eh, buka buka buku jurnalnya, tulis perasaan dan isi hari siswa tersebut itu sudah seperti apa. Dan mungkin yang masih membuat kegiatan tersebut itu ada kekurangan adalah diri siswa masing-masing tersebut yang mungkin masih merasa malas ataupun kurang fokus dan juga memiliki distraksi lain. Dan bahkan meskipun sudah disingkirkan distraksi-distraksi tersebut, karena seperti contohnya sudah tidak boleh menggunakan alat elektronik, HP sudah harus dimasukkan, juga sudah dipantau dari CCTV, itu masih terjadi gitu loh kalau siswa itu masih terdistraksi dan tidak fokus. Jadi balik lagi, mungkin salah satu cara yang paling efektif adalah untuk kemudian menambahkan motivasi untuk mensosialisasikan dan menambahkan motivasi siswa agar siswa itu sadar bahwa eksamen itu sepenting itu. Eksamen itu buat diri sendiri dan bukan buat orang lain. Untuk saya mungkin tidak ada cara yang benar-benar maksimal untuk memastikan eksamen itu efektif, karena sekolah sendiri sudah melakukan yang sebaik mungkin, mulai dari eksamen di dalam kelas masing-masing, nggak boleh pakai HP atau laptop atau iPad, dan juga dipantau oleh CCTV dan guru guru kalau jika ada masalahnya yang terakhir itu waktu tulisnya terakhir yang mungkin nggak bakal ada maksimal tuh waktu, karena waktu itu ada kekurangannya sendiri jika dilakukan mungkin mungkin so, so, mungkin so, so, mungkin dan jika dilakukan dan saat istirahat pertama mungkin siswa tidak tahu apa yang mereka rasakan secara maksimal. Jika dilakukan seperti sekarang, siswa masih siswa mungkin ada yang masih bingung dan mungkin harus
sampai ke pelajaran yang 9 untuk bisa merasakan apapun yang penting atau belajar sesuatu dan jika sebelum pulang sekolah mungkin siswa sendiri juga ada yang mungkin merasa lebih semangat karena udah hampir berakhir, ada juga yang mungkin lebih capek lagi dan lebih malas lagi untuk ngelakuin eksamen. Jadi untuk pastinya sekolah harus mencoba untuk berikan insentif tambahan untuk pastikan siswa itu bereksamen. Mungkin dari menambah poin money orang orang itu kemungkinan saya tidak tahu itu report vertikal. Izin menambahkan jadi kalau misalnya ketika bereksamen ingin mendapatkan hasil ibarat optimal itu tergantung dari diri sendiri dari kalian masing-masing. Kalau misalnya dari jadwal yang diberikan oleh sekolah itu ternyata belum optimal, bisa misalnya dipikirkan dulu karena bisa dipikirkan dulu ketika bereksamen tidak perlu menulis dan baru menulisnya itu saat nanti malam sebelum tidur ataupun sepulang sekolah. Terus juga kemudian untuk kondisi idealnya itu setiap orang itu berbeda-beda. Kalau misalnya ingin menciptakan kondisi ideal sendiri, ya itu menyesuaikan apakah emang bisa di sekolah, apakah kan nanti kalau di sekolah, apakah lebih bisa itu di luar ketika misalnya lagi sendiri atau lagi di kamar seperti itu. Baik, apakah ada yang menjawab? Ya, terima kasih atas dari Bapak Ibu orang tua dan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin tanya? Maaf, silakan. Kelas Mas. Nama saya dari Kusman Kalabeta dari kelas 11 Saya ingin bertanya, dari yang kelompok presentasikan tadi di mana examen dan data yang sudah dilakukan, bahwa sebagian anak dari kelas 12 siswa-siswi dari kelas 12 dan dipermudah mencari jurusan perkuliahan karena melakukan eksamen dan dapat diskresi. Tetapi saya ingin bertanya, apakah kelompok pernah berpikir jika di luar kelas atau di sekitar siswa-siswi yang berada di luar juga dalam eksamen ini banyak yang berpikir dari pengetahuan saya, dari teman-teman saya, teman-teman saya dan teman-teman juga, mereka menganggap bahwa sebagai orang yang diketahui kalau jadi bisa terjadi untuk prestasi dan memberikan gambaran buruk terhadap eksamen bahwa dalam tanda kutip dipaksa. Apa tanggapan kritik yang kelompok berikan terutama di luar data yang telah kelompok ambil? Sebenarnya isi saya jawab, sebenarnya itu hanya perspektif kelompok Anda dan beberapa teman seperti Anda yang di luar, dan mungkin itu mewakili bahwa perspektif eksamen ini memaksa, bukan begitu? Ya, itu sebenarnya perspektif Anda dan teman-teman Anda semua. Si eksamen ini memang betul, jika kalian tidak mengerjakannya dengan secara rajin, kalian akan diberi hukuman. Hukumannya itu bukan hukuman secara langsung atau hukuman seperti telat begitu. Itu hanya hukuman untuk datang ke moderator alasannya kenapa tidak mengerjakan eksamen. Mungkin di situ akan diberikan pencerahan untuk melakukan eksamen lagi. Itu bukan apa ya, hukuman berat begitu. Itu hanya apa ya, bukan alasan, itu melainkan kebebasan. Seperti solusi solusi untuk mengerjakan eksamen yang lebih lanjut lagi. Jadi jika ada teman-teman seperti teman-teman Anda, eksamen ini maksa nih, inginnya ini aja, terus begini, lalu jika nggak dikerjain, maka akan mendapatkan hukuman seperti ini. Itu hanya perspektif Anda. Maaf jika saya mengulang karena saya sejauh ini mengerjakan eksamen itu emang belum sering, namun sejauh ini saya belum mendapatkan sanksi apapun. Jikapun itu sanksi, itu hanya sekedar mengingatkan, begitu. Apakah menjawab? Izin menambahkan ya, mungkin sebenarnya karena kami di sini melakukan penelitian berdasarkan lingkup 12.2 saja, kami tidak bisa terlalu menambahkan tentang gimana di luar 12.2 itu, karena kami di sini melakukan penelitian berdasarkan data. Berdasarkan data yang kami ambil dari 12.2, mayoritas
mengatakan bahwa eksamen itu beneran membantu. Dan mungkin seperti yang tadi dibilang, kalau memang eksamen itu terasa sebagai paksaan atau formalitas dan mendapatkan hukuman jika tidak melakukan eksamen tersebut, itu hanya salah satu cara yang dilakukan sekolah agar siswa itu bisa lebih dalam lagi melakukan eksamen. Itu hanya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan siswa yang sulit melakukan eksamen, yang masih seperti tadi yang kita sebutkan, hambatan-hambatan yang untuk melakukan eksamen itu kemalasan, tidak fokus, distraksi. Nah, itu salah satu cara sekolah untuk eh, mengatasi masalah tersebut. Bahkan jika kalian menentang keras eksamen ini, berarti kalian menentang realitas ke depannya bagaimana. Ini cuma salah satu langkah kecil untuk melakukan atau menuju ke langkah yang lebih besar. Begitu. Kalau Marvel termasuk sudah menjawab, sebelum itu sudah bertanya. Ini sudah menjawab, data yang kami kumpulkan itu berdasarkan dari lingkup sempit di mana hanya kelas 22 aja. Kenapa? Karena kami ingin mudah untuk mendapatkan data dari tengah waktu yang diberikan. Kalau misalnya kami memperbesar itu lingkup pengumpulan datanya, kuesioner, bisa saja kami hanya mendapatkan sebagiannya ataupun hanya sedikit saja, karena juga sama juga. Hanya 31 saja. Tapi yang ingin saya beritahu adalah kalau misalnya memang ternyata itu berupa paksaan ataupun ternyata malah karena gak eksamen diberi sanksi, itu ada tujuannya tersendiri dari para guru. Karena memang kalau misalnya tidak diberikan eksamen, itu para murid biasanya hanya menurut saya hanya akan menjalankan hari-hari semuanya seperti biasa. Ada penyesuaian lagi apa keunggulan sonanya pada mata mata pelajaran tertentu seperti itu. Dan ya, terus sebagai dapat memperhatikan siswa-siswi saat melakukan eksamen ya di kelas saja, karena kita tidak mungkin bisa melihat eksamen di kelas lain itu seperti apa, karena kami sendiri hanya bagian dari kelas 12-2 saja. Apakah yang tambahkan lagi? Terima kasih Mama atas pertanyaannya. Dari Bapak Ibu orang tua dan siswa sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Ya, silakan ya. Dan kemudian bagaimana Salah satu hambatan yang sama kelompok kami dalam menulis karya tulis ini adalah mengumpulkan data karena siswa-siswi kelas 12 gua itu suka untuk mengisi kuesioner sehingga kami kelompok 12 terpaksa harus mendatangi mereka satu persatu di jam pelajaran yang digunakan untuk membuat karya tulis program grafis produk pengetahuan dan PowerPoint ini. Oke, kalau dari saya, hambatan yang saya alami semenjak analisis dibuat, yaitu cuma satu, kemalasan. Karena sebagian besar yang telah saya kerjakan, itu sudah direvisi oleh rekan saya. Hanya ya, karena dia yang paling produktif orangnya dan apa-apa harus ini dan itu. Jadi saya nggak bisa menyelesaikan sama apa yang kita ente. Begitu. Karena itu sudah menjadi pemicu malas. Gini orang, nah udah saya kalian aja tunggu sampai selesai. Dan saya hanya kalau udah jadi, saya minta nih ke guru lain, ke guru bahasa Indonesia. Pak, ini sudah benar apa belum? Saya cuma bagian pengoreksinya.
sama buah roda pengetahuannya. Lalu roda itu roda pengetahuan itu sudah di apa ya? Direvisi lagi sama TNI. Jadi itu yang buat saya wah ini gitu. Investasi juga direvisi semua. Ini di mana ya dia kayak ini kerja? Ya offline sudah dalam ya gitu bukan? Saya sebenarnya karena saya sendiri sebenarnya tidak mau paling banyak kerja atau paling banyak memiliki kontribusi. Saya pengen semuanya sih, saya ingin semuanya memiliki bagian gitu dalam karya tulis ini. Namun hambatan-hambatannya sudah kelas 12, ada yang inten, ada yang PK, ada yang masih ikut pelajaran tambahan, magis, dan jadi dari situ tuh untuk nyari waktu saja tuh sebenarnya susah sekali buat semuanya tuh ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan mengerjakan karya tulis ini. Akhirnya ya mau nggak mau salah satu dari kami beberapa ini harus bekerja secara terpisah sementara gitu untuk menyelesaikan bagian-bagiannya masing-masing. Namun saya sendiri juga sudah terus mendorong teman-teman di sini supaya mereka semua memiliki ya bagiannya dan memiliki ya kontribusi yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau dari saya kesulitannya itu ya hampir sama dengan Dara penyelesaian waktunya karena ya sudah kebanyakan sudah mulai ikut gonta magis, BTA, terus inten juga. Jadi kadang kita jadwalnya itu beda-beda. Gonta magis itu ya Selasa, Rabu, Kamis, BTA ada yang Selasa, Kamis, Jumat, terus inten ada juga yang Senin, Rabu, Jumat. Ketika ada yang kosong biasanya tuh ada yang ternyata malah inten. Terus juga ternyata malah sepanjang itu jauh. Ada waktu lagi ada yang magis, ada yang BTA seperti itu. Izin mendapatkan ini juga bukan cuma alasan saya tapi namun juga ada kurang inisiatif juga dari saya. Karena saya punya kecenderungan bahkan untuk tanya pun saya malu. Ini tanya apa nanti dijawab sama enggak jawabannya sepele gitu. Saya ingin inisiatif kerja nanti ya malah gitu. Makanya saya kurang inisiatif sama malas saja. Begitu. Ya. Iya, Bu. Teman-teman, sebenarnya kan tadi Frater Yuris juga sudah sampaikan bahwa eksamen itu merupakan salah satu latihan rohani, gitu ya. Dan kalian ada di komunitas sekolah Kristiani, begitu kan? Maka ya eksamen itu memang wajib eh, bagi sekolah untuk mengajarkan kepada murid-muridnya, gitu kan, para siswa. Ini adalah salah satu bentuk latihan rohani. Jadi kalian itu sebenarnya punya waktu lebih banyak untuk menggali lebih gitu ya, untuk melanjutkan belajar bereksamen lagi, introspeksi diri, kemudian ya akhirnya supaya kalian menjadi pribadi yang lebih berguna untuk masyarakat gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan eksamen diadakan. Jadi mungkin Marvel tadi teman-teman yang masih kelas 11, kelas 10 mungkin belum bisa merasakan dampak eksamen. Ya eksamen kan wajib, ya udah kerjakan aja, gitu kan mayoritas ya. Eh, tetapi dampak dari eksamen itu mungkin nanti 10 tahun lagi atau setelah kalian dewasa baru kalian merasakan bahwa oh iya kita butuh untuk diam sejenak, untuk mereview lagi, mengulang lagi apa yang sudah saya lakukan sehari ini gitu ya teman-teman ya. Supaya kalian tidak reaktif. Kalau kalian jarang untuk berpikir sejenak, diam sejenak, pasti kalian menjadi orang yang reaktif. Kalau nanti di media sosial kalian langsung jawab tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi semoga kelas 11, kelas 10 nanti ini topik ini bisa dilanjutkan lagi. Mungkin kalian bisa membandingkan antara kelas yang mungkin di Gonzaga ya, yang menjalankan eksamen sama mungkin sekolah di Sumbangsi atau di sekolah mana yang nggak pakai eksamen. Coba dilihat bobotnya
itu lebih baik yang mana. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Itu dari saya. Itu Welan. Baik, dengan begitu maka sesi pertanyaan dari para audiens sudah selesai. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa presentasi kayak tulis kelompok 12 akan selesai. Selamat kepada para rekan yang sudah mempertimbangkan kayak mereka. Dan singkat kita akan tutup dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu orang tua.